Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Mewi, NIM 1959 1213. Baiklah, di sini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi wasallam. Nabi Musa alaihi wasallam adalah anak laki-laki dari seorang ibu yang bernama Yukabat dan seorang ayah yang bernama Ibrat. Beliau bersaudara dengan Nabi Harun alaihi wasallam. Nabi Musa dilahirkan ketika zaman pemerintahan Raja Fir'aun. Fir'aun merupakan seorang raja yang zalim, takabur, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Suatu hari, Fir'aun bermimpi bahwa negeri Mesir habis terbakar. Semua rakyatnya mati kecuali orang-orang Israel yang masih tetap hidup. Ketika Fir'aun bangun, ia segera mencari ahli nujum untuk mewakilkan arti mimpi itu. Jawaban yang diperoleh dari para ahli nujum ialah mimpinya merupakan pertanda akan datangnya seorang laki-laki dari Bani Israel yang akan menjatuhkannya dan menggantikan kedudukannya. Mendengar jawaban itu, Fir'aun segera memerintahkan seluruh tentaranya untuk memeriksa setiap rumah penduduk dan membunuh setiap bayi laki-laki di Bani Israel. Keputusannya itu diumumkan ke seluruh pelosok negeri agar semua rakyat mematuhi undangan-undangan itu. Ketika Nabi Musa alaihi wasallam lahir, Allah Subhanahu wa taala memberi ilham kepada Nabi Musa alaihi wasallam untuk menghayutkannya. Ketika Nabi Musa alaihi wasallam lahir, Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa untuk menghayutkan bayinya itu ke Sungai Nil. Dengan kekuasaannya, bayi Musa alaihi wasallam terapung di dalam sebuah peti dan berjalan mengikuti arus sungai menuju kolam pemandian istana Fir'aun. Akhirnya peti itu ditemukan oleh Siti Aisyah, istri Raja Fir'aun, yang kemudian dibawanya ke dalam istana. Melihat bayi di tangan istrinya, Fir'aun segera menghunus pedangnya untuk membunuh bayi laki-laki yang berada di tangan istrinya itu. Kemudian Siti Aisyah melindunginya. Seraya berkata, bayi ini jangan dibunuh, sebaiknya kita jadikan ia sebagai anak angkat, karena aku sudah menyayanginya dan bahkan kita tidak memiliki anak. Mendengar itu, Fir'aun akhirnya tak bisa berbuat apa-apa. Maka sejak itulah Nabi Musa diangkat sebagai anaknya. Nabi Musa alaihissalam kembali ditemukan dengan ibunya Siti Aisyah mencari wanita yang bisa menyusukannya bayi itu. Kemudian atas iradat Allah, maka terpilihlah ibu kandung Nabi Musa itu menyusuinya. Karena saat itu tidak ada satupun air susu wanita yang mau diminum oleh Nabi Musa, kecuali ibu kandungnya sendiri. Begitulah cara Allah mempertemukan kembali Nabi Musa alaihissalam ke pangkuan ibunya seperti telah dijelaskan dalam firman Allah. Nabi Musa alaihissalam ketika dewasa diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu pengetahuan dan pangkat kenabian serta diberi kitab Taurat untuk menghadap dan menaklukkan Fir'aun. Istana Fir'aun karena mendapat kabar bahwa Fir'aun berencana buruk terhadapnya dan memerintahkan tentaranya untuk menangkapnya. Hal itu terjadi karena salah satu rakyatnya ada yang mati terbunuh oleh Nabi Musa saat ia mendamaikan perkelahian dua orang dari bangsa Bani Israel dan Hifti, bangsa Fir'aun. Dengan rasa cemas, ia meninggalkan kota sebagaimana hal ini telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Qasyah ayat 21.
Nabi Musa alaihi wasallam kembali ke Mesir menghadap Fir'aun dalam perjalanan. Kembali ke Mesir bersama keluarganya. Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di mana peristiwa itu terjadi dan diabadikan dalam Quran surah Kasya ayat 29. Ketika sampai di Mesir, beliau mengajak Fir'aun untuk kembali ke jalan yang benar, seraya menunjukkan kedua mujizatnya yang baru diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala. Melihat itu, Fir'aun sangat murka dan memanggil semua tukang sihirnya agar bertanding dengan Nabi Musa. Namun kemenangan berada di pihak Nabi Musa, sehingga para tukang sihir Fir'aun mengakui kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi wasallam. Selain itu, Siti Aisyah juga beriman kepada Nabi Musa. Maka bertambahlah murka Fir'aun sehingga menghukum mati para tukang sihirnya yang menyiksa istrinya hingga menemui ajalnya. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala untuk menolongnya sebagaimana disebut dalam Quran. Artinya, dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan. Quran surah Al-Baqarah ayat 50. Dalam peristiwa itulah Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi wasallam agar memukulkan tongkatnya ke permukaan laut. Kemudian Nabi Musa segera memukulkan tongkatnya dan tiba-tiba air laut itu terbelah menjadi dua bagian, yang sekaligus di tengah-tengah belahan itu menjadi jalan yang bisa dilewatinya. Dan para pengikutnya tidak lama kemudian Fir'aun dan para tentaranya menyusul melewati jalan tersebut sambil merasa takut. Kemudian setelah Nabi Musa alaihi wasallam dan pengikutnya sampai di daratan, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa agar secepatnya memukulkan tongkatnya ke laut, dan ketika itu pula Nabi Musa memukulkan tongkatnya. Lalu tiba-tiba air laut yang terbelah itu kembali menjadi air laut seperti semula. Maka tenggelamlah Raja Fir'aun dan tentaranya di Laut Merah. Itulah kisah dan sejarah singkat dari Nabi Musa alaihissalam. Dan perlu diketahui bahwa Nabi Musa alaihissalam wafat di padang dalam usia 120 tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.